Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma membahas tentang Mesias atau Yesus. Tujuannya untuk menunjukkan kepada pendengarnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi kali ini dia berjumpa dengan seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan yang sangat cerdas dan juga sangat paham bagaimana menghadapi si Juma. Bahkan di video terakhir Bapak Bambang Nursena menyampaikan beberapa hal ya, juga merupakan jawaban dari pernyataan Juma. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita lihat cuplikan videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Atau membantah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya Kurios, ya Theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi Tuhan. manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan di sini tapi cuma jangan menipu. gunakan efek Yang saya suara. tanya, Kita sudah janji di awal ya. Oke, jangan maaf. gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di data 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Matius, Yohanes 20, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali Saya mau catat poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia. Manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya, sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya mau beritahu kepada Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah.
Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan, itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20 ayat 28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya... Coba sangkal dulu Mesias. Mesias Sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut kamu kan? Bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor saya. Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka kembali, masker. kembali ke Makanya Pastor. jangan buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nander. Sama semua kalian. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin, Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita Kenapa? netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan mungkin TikTok kami aja. TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok boleh. Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor Iya, Dede. karena kau bohong. Kau pembohong. Siapa yang bohong? Karena kau kamu pembohong, kalah debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat. toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Izin, Kamu izin. pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat. Yang penting saya Kamu tidak kalah bohong. debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Nah, Yesus disebut hantu. Yesus disebut hantu. Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya, Suma. Yesus disebut hantu berarti dia hantu. Kamu kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Ya. Kamu Dia hantu gitu. kalah debat. Ayo, ya. Ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong Ya, aja. Mesias- Kamu Enggak. tidak Saya sopan sama sekali, saya ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Baik. Saya sudah jelaskan Pak tadi. Pastor Dede. Coba Saya kau jelaskan jelaskan. tadi. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah Kenapa? selesai. Eh, Tapi kau mengatakan dia Tuhan. saya katakan Katanya, dia Allah yang menjelma jadi manusia, bukan hanya sekadar manusia, Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pandi? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kata Yesus. Aduh, ini. Bukan kata Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yesus Yang mana yang harus dengan dipercaya? apa yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka. nih? Mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang saya mau mana baca yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo, buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu, Suma. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih Bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana kamu coba? jangan Tidak, lari tidak. dari Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan kalah itu? debat. Yesus pernah mengatakan Jadi itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Iya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Ya, Apa? Apa yang kau jelaskan? Kamu hanya menipu. Ini. Oke, izin. Apa? Apa yang kau jelaskan?
Apa yang ambil kau alih jelaskan? dulu. Kau hanya Ya. menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Oke. Gurunda kamu Kau ini hanya ngomong, Pandi. menipu. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu Mulai lebih besar dari isi mulai otakmu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat, ujungnya menghina kamu Gigimu Suma. lebih besar dari Kamu otakmu. kalau kalah debat, ujungnya Di menghina. situ kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa ke junjungan. Memang kau anjing kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? Mulai. Nah, Demikian kau bawa aku junjunganku junjunganku, kenapa? Kamu mulai. Dikit dia, kau bawa junjunganku Gak ada kenapa kau gunanya anjing? nih anjing ini satu nih. Dikit Kenapa dia. kau bawa junjunganku anjing? Setan. Dikit dia, biadab. dikit. Biadab. Dikit Dasar dia. penipu, pembohong. Siapa yang mau Biadab. betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesak napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 itu. Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan, tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia. Sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam mau Kristen kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orangnya tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya. Jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya. Dibilangnya sudah keok berapa kali. Masih juga nantang. Gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 26:28. Gigimu. Sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Mending ku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Kau hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa, Nabi Muhammad pula. Sebenarnya yang kau bawa. tadi itu Banyuma dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer. Dia bisa bodoh berkelit. Iya, betul. Makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali Betul. aturannya. Dilarangnya Iya. aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pamer gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Nantang pula tuh. Thomas mengatakan kemudian kaget dia itu, kaget, terkejut. Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 ku baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air. Murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Wih, berarti dia hantu. Karena kau mengatakan, Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhannya umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau tidak mau ikutin.
Dibilang oh enggak, kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopang. Maaf ya teman-teman. Jadi saya hadirkan keadaan ini supaya gimana dek? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya nah itu dia makanya. Itu yang saya katakan. Sama muridnya mengira hantu ya. Harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan? Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten itu masalahnya. Di YouTube aman kan ya teman-teman? Aman. Di tempat jadi pengganti maksudnya. Theos itu sebenarnya yang menjadi manusia, nggak apa-apa kalau. Kali ini kita akan membahas mengenai ketuhanan Yesus Kristus atau the Lordship of Jesus Christ. Pak, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bukankah dia ini, banyak orang bilang hanya seorang nabi? Ya, Shalom. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul, seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi. Makanya disebut dalam bahasa Yunani propetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, lah tiba-tiba lihat Paulus Rasul, lah ini Rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut Rasul, tetapi Nabi, gitu. Abraham disebut Nabi, tetapi tidak pernah disebut Rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salika, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut Rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, tapi maknanya Rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut Rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Kemudian ada 70 tua-tua, ya, itu yang tercatat di sana. Itu jadi Yesus itu nabi juga, tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya, karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesiah atau sang Mesiah itu imam, nabi, raja. Ini. Jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam, itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami itu kan.
Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1, ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak. Tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul. Secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur ya Tehilim 110 kita baca di sana. Ayat 1 dulu. Mazmur Mesianik. Ya, Mazmur Mesianik, betul. Le David Mismor Neum Adonai Ladoni. Sef Lemini ad Asid Oyefeha Hadom relak leha. Menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau di sini diterjemahkan secara bebas begini. Mazmur Daud. Tuhan mendeklarasikan kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu yang menarik adalah permainan kata kalau di bahasa Indonesia Tuhan dengan huruf besar karena itu menerjemahkan YHWH. Sedangkan yang satu adalah Ladoni, Tuan, benar-benar Tuan. Nah, Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Gitu. Nah, yang menarik di sini yang ayat keempat kali ya Pak. Ini tentang keimaman. Nisba Adonai, velo yinachem, ata kohen leolam, al dibarti Malkisedek. Jadi Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam. Imam tapi menurut apa? Imam yang kekal menurut perkataan Melkisedek. Nah itu keimamannya Yesus, bukan imam berarti dalam dia harus keturunan Lewi, bukan. Tapi dia adalah imam menurut Melkisedek. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Neum Hashem Ladoni, kepada Tuanku.
Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu, abad 18-19 itu tuan segala tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada dua kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu seflimini, duduklah kamu di sebelah yamin, sebelah kananku, selama-lamanya. Itu aspek kerajaan, ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimbolkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock, seperti yang misalnya terjemahan baru. Silahkan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan dynamic equivalent translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyai dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dulurusannya. Maka imam, nabi, raja. Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini orang menang-menangan, tidak tahu metodenya bagaimana berbicara tentang agama lain ya. Kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Indonesia tidak seperti itu. Jauh sebelum bangsa lain itu punya kesadaran tentang multikulturalisme, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya ya. Baik. Nah Pak, ini selalu, apakah Tuhan itu mati? Ini kan pertanyaan yang sangat sering ya. Sebetulnya saya jawab gini bosen juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu, ada ungkapan misalnya, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya.
kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kalsedonian yang berbunyi ya, Kudusulillah kudusulil kowi kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun Kudusun yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah, tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini dari Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR, Tuhannya orang Kristen mati. Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah. Ya, maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, ya kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah, yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya, Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus disoal? Wah, Kristen itu hati-hati, itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu, tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak, ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya, misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord loh. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara, ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan. Tapi di mana Yesus disebut Allah? Dalam Yohanes 1:1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, kan nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, presiden, ya tahu. Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Tidak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah, kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen ya tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita
menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu. Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu, kan gitu kan? Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita dan diukur dari kita. Tidak bisa itu. Demikian saya kira. Baik. Wah, semakin lama semakin menarik. Oke, demikianlah bincang-bincang kita mengenai kita boleh ketuhanan simak daripada apa Yesus yang Kristus. dibicarakan oleh seorang hamba Tuhan dan cuma di video awal. Mereka membicarakan tentang status Mesias. Jadi cuma mempertanyakan siapa sih Mesias. Lalu hamba Tuhan ini menjawab, Mesias adalah yang diurapi, ya. Jadi Mesias adalah juru selamat itu sendiri, ya. Jadi saudara Tuhan sebenarnya cuma menyampaikan beberapa pernyataan dan pertanyaan tentang siapa Yesus itu hanya sebagai alatnya untuk menunjukkan Yesus sebagai manusia, bukan Tuhannya. Tapi bagaimanapun dia gagal ya melakukan hal itu. Pertama karena dia tidak paham kekristenan, dia tidak paham Alkitab. Jadi sangat jelas apa yang dia sampaikan itu berdasarkan ketidakpengetahuannya. Kedua, pernyataan dan pertanyaannya ya selalu saja dijawab tuntas oleh hamba-hamba Tuhan yang menjadi lawan bicaranya. Seperti di video tadi ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan juga jawaban yang sangat alkitabiah terhadap pernyataan dan pertanyaan seorang Juma, sehingga dengan mudah mereka meluruskan pernyataan Juma tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus dan tentang kekristenan. Dan di video akhir tadi kita boleh melihat cuplikan video Bapak Bambang Nursena bagaimana beliau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus atau ketuhanan Mesias, ya, bahwa Mesias adalah anak Allah, ya, pribadi kedua dari Allah, dan Mesias adalah Allah itu sendiri. Mesias adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia, ya. Penjelasan-penjelasan hamba Tuhan ini tentunya luar biasa yang memberkati kita, pastinya membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, membuat kita semakin kokoh, dan semoga penjelasan mereka ya didengar oleh banyak orang, dan melalui apa yang mereka sampaikan barusan ya banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kita percaya bahwa hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tentu saja untuk mencari atau untuk memanggil jiwa-jiwa baru, ya. Nah, setelah mendengarkan apa yang menjadi argumentasi mereka di video tadi, apa yang menjadi tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita semangat dalam mengerjakan segala pekerjaan kita, ya. Semoga kita tetap semangat untuk beraktivitas, terutama semangat
memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada menyertai kita, Tuhan senantiasa menopang kita, Tuhan senantiasa menolong kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita, khususnya kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya, mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, dan saya percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan menjadi milik kita bersama. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.